Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah dzawi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa harus membahas tentang ulumul Quran? Ini salah satu kunci dalam memahami Al-Quran. Salah satu kunci dalam memahami Al-Quran. Jadi dalam Islam ini ada yang disebut dengan ilmu-ilmu kunci. Ya. Ada yang disebut dengan ilmu-ilmu kunci. Nah, misalkan dalam memahami hadis, ketika bulan Ramadan kita mempelajari tentang ulumul hadis. Tentang ulumul hadis. Begitu pula ketika bulan Ramadan saya menyampaikan tentang daurah fikih. Apa sih itu fikih? Ya. Kenapa ada ilmu fikih? Nah, sekarang tentang ulumul Quran. Ulumul Quran ini saya bawa dua referensi, ya, ulumul Quran ini. Pertama, bukunya tulisan Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni ini adalah seorang mufassir berkebangsaan Suriah. Sekarang masih hidup, tinggal di Turki, ya. Usianya sekitar 90 tahun. Beliau punya fanspage di Facebook, yang buat fanspage-nya itu anaknya. Ketika bulan Ramadan beliau mengadakan, beliau sudah tidak bisa bicaranya, sudah tidak jelas, jadi anaknya yang mengadakan. Beliau salah seorang pakar tafsir, dulu pernah mengajar di Universitas Ummul Qura di Mekah dan pernah mengajar di Masjidil Haram. Kalau kita pernah mendengar ada tafsir judulnya Safwatul Tafasir, ya, Safwatul Tafasir atau tafsir-tafsir pilihan, nah, itu tulisan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yang saya bawa referensi pertama, ini judul bukunya At-Tibyan fi Ulumil Quran. At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ya, At-Tibyan, penjelasan fi Ulumil Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kedua, ini dalam bahasa Indonesia sudah bisa didapatkan di toko buku, bukan di toko material. Didapat di toko buku. Ini sangat terkenal. Dalam bahasa Arab judulnya Mabahith fi Ulumil Quran. Dalam bahasa Arab judulnya Mabahith fi Ulumil Quran. Dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dengan judul Pengantar Studi Ilmu Al-Quran. Tulisan Dr. Manna' Al-Qattan, orang Mesir, mengajar di Universitas Muhammad Ibn Saud kalau tidak salah, tapi sudah meninggal lama sekali. Dalam bahasa Indonesia ada Mabahith fi Ulumil Quran. Kenapa ini dibahas? Sebab banyak orang yang lupa melewatkan tentang ulumul Quran. Padahal salah satu kunci memahami Quran, salah satu kunci memahami Al-Quran adalah kita memahami tentang ulumul Quran. Ulumul Quran ini terdiri dari dua kata. Satu ada ulum, ya, ulum itu jamak dari ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu itu maknanya dua. Kata para ulama, al-fahmu wal idrak. Ya, yang dinamakan dengan ilmu itu maknanya dua, al-fahmu
wal idrak, pemahaman dan pengetahuan. Itu namanya ilmu secara bahasa. Ya. Yang kedua, dari kata Al-Quran. Quran ini dari kata apa? Qara'a. Qara'a ini secara mudah kita terjemahkan artinya membaca. Ya. Qara'a, membaca. Yaqra'u qira'atan atau Qur'anan. Qur'anan secara bahasa ini bermakna bacaan. Jadi bacaan apapun itu Quran secara umum, ya. Makanya dulu ada istilah koran. Sebetulnya saya kurang sepakat disebut dengan koran. Sebab dalam bahasa Inggris kadang Quran itu disebut dengan apa? Koran. Ya. Kemudian kenapa ditambahkan alif lam? Jadi apa? Al-Quran. Awalnya kan Quran, ditambahkan alif lam, jadi Al-Quran. Ini bermakna khusus. Jadi kalau Quranan maknanya umum, ya, bacaan gitu. Bacaan apapun disebut dengan Quran. Dalam bahasa Arab disebut dengan nakiroh. Nakiroh itu artinya umum. Quranan, ya, baik buku, ya, di WA, itu memang Quranan, bacaan. Ketika ditambahkan alif lam, maka maknanya menjadi khusus. Artinya bacaan tertentu, gitu ya. Makanya dalam buku ini Syekh Al-Sobri mengatakan yang disebut dengan Al-Quran itu apa? Satu, kalamullah, adalah kalam Allah, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau mengatakan al-mu'jizu, berupa mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang apa namanya? Luar biasa terjadi pada seorang nabi. Jadi yang namanya mukjizat itu khusus terjadinya buat kepada seorang nabi. Nabi Musa ada mukjizatnya, Nabi Isa punya mukjizatnya. Begitu pula Rasulullah SAW. Quran disebut sebagai al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang kekal. Biasanya seorang nabi kalau dia wafat maka mukjizatnya sudah hilang. Dan biasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah, ya, yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan apa namanya zamannya, sesuai dengan yang lagi ngetren pada zaman itu, sesuai dengan kalau bahasa anak sekarang yang lagi viral. Ya. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam itu yang viral itu ilmu sihir, sehingga kalau yang namanya penyihir itu digeluk-gelukan, ya, punya strata sosial yang tinggi. Itu penyihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Makanya Firaun itu didampingi di sekelilingnya siapa? Para tukang sihir, ya, para tukang sihir. Sampai kemudian Allah memberikan Nabi Musa mukjizat yang mukjizatnya seperti ilmu sihir, tapi bukan sihir, ya, tapi mirip tongkat, kemudian bisa berubah jadi apa? Ular. Kalau yang namanya sihir, sihir itu kan ada dua, ya, ada sihir khayali, sihir berupa hayalan. Jadi kalau penyihirnya Firaun itu mereka punya tongkat-tongkat kecil, itu menurut penglihatan orang itu seperti jadi ular, padahal itu hanya hayalan saja. Tapi ketika Nabi Musa tongkatnya dilemparkan jadi ular, itu jadi ular beneran. Akhirnya kan dalam sejarah disebutkan para tukang sihir Firaun ini masuk Islam, menjadi pengikutnya Nabi Musa, sampai dipotong-potong oleh Firaun, ya, karena mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Yang viral di zaman Nabi Musa ini sihir. Maka mukjizatnya Nabi Musa mirip-mirip begitu, ya, bisa membelah lautan. Tapi ketika Nabi Musa wafat, maka apa yang terjadi? Maka mukjizatnya pun hilang, ya. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat. Apa yang viral di zaman Nabi Isa? Ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran. Makanya kalau ada dokter, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit dan seterusnya, maka ini luar biasa penghargaannya di tengah masyarakat. Maka mukjizatnya Nabi Isa
itu hampir sama dengan itu. Apa itu? Contohnya bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Penyakit kusta itu waktu itu penyakit dianggap penyakit hina gitu. Zaman dulu, zaman Nabi Isa. Bahkan sampai bisa menghidupkan orang yang mati. Coba di Indonesia atau di dunia ini dokter mana yang bisa menghidupkan orang mati? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, ini zamannya Rasulullah SAW, orang yang banyak mendapat tempat di sisi kaumnya adalah mereka siapa? Yang pandai berbicara. Salah satunya asy'ara, para ahli syair. Kalau pandai mengubah kata-kata sehingga bisa mempengaruhi massa yang banyak, sampai sekarang kan begitu. Kalau orang pandai bicara, yang pandai public, bahkan ada pelatihan public speaking, tapi jarang ada pelatihan banyak pelatihan bagaimana caranya jadi pembicara yang baik. Tapi hampir tidak ada pelatihan bagaimana menjadi pendengar yang baik. Padahal untuk jadi pembicara yang baik harus jadi pendengar yang baik dulu. Makanya kata Nabi dalam salah satu hadisnya mengatakan begini, Inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani, sesungguhnya sebagian daripada al-bayan. Bayan itu dalam bahasa kita penjelasan, ya. Dalam ilmu bahasa ada disebut dengan ilmu bayan. Ilmu bagaimana ketika berbicara itu kita bisa mempengaruhi orang banyak. Ya. Inna minal bayani, sesungguhnya sebagian di antara perkataan itu, keterangan itu, la sihra, kata Nabi, mengandung sihir. Apa maksudnya? Maksudnya sihir bukan sihir yang dilarang, tapi sihir secara bahasa. Ya. Kalau orang yang kata-katanya berpengaruh, itu kan bisa mempengaruhi orang. Ya. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, kemudian kata-katanya luar biasa, bagaimana dia pandai mengubah, menyusun kata-kata, diksinya, maka orang itu biasanya akan berpengaruh. Kenapa misalkan orang-orang seperti orang zaman dulu, yang Muhammad Nasir, ada Soekarno gitu ya, itu berpengaruh karena ternyata mereka pandai public speaking, pandai mempengaruhi orang dengan kata-kata. Memang benar kata Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian di antara perkataan itu mengandung sihir. Maksudnya sihir di sini bisa menyihir orang, bisa mengalihkan pandangan orang itu kepada orang yang pandai berbicara. Jadi kata Nabi SAW. Nah maka mukjizatnya hampir sama dengan seperti itu. Hampir sama. Makanya Allah menantang di dalam Al-Quran, coba oleh kalian, kata Allah, fa'tu bi suratin min mithlihi, coba datangkan kepada satu surat yang semisal ada di dalam Quran. Satu ayat deh. Ternyata tidak ada satu orang pun yang kemudian mampu menandingi kehebatan Al-Quran, baik dari segi susunan kata-kata ataupun dari segi isinya, susunan kata-kata maupun isinya. Ini gak ada satu orang pun yang mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mukjizat. Walaupun Rasulnya sudah tidak ada, Al-Quran ini menjadi mukjizat yang kekal sampai hari kiamat, sampai jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra. Adzikra itu nama lain daripada Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Nah, ini luar biasa. Ini mukjizat, mukjizat yang kekal yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan kalau orang dekat dengan Quran, apa kata Nabi? Dalam salah satu hadisnya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, akan mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah akan menjatuhkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Jadi kalau kita dekat dengan Quran, sering mempelajari Al-Quran,
berusaha untuk mengamalkan isinya, maka Allah akan angkat derajat kita. Tapi kalau kita jauh dari Quran, kita mengabaikan Al-Quran, maka Allah juga akan jatuhkan kita dengan Al-Quran ini. Musailamah Al-Kadzdzab, dia menulis satu surat, ya, nama suratnya Al-Fil, artinya surat gajah. Kalau di dalam Al-Quran kita punya surah Al-Fil, maka Musailamah Al-Kadzdzab pun dia pernah buat suratnya surah Al-Fil.